dengan silaturahmi ya, ini hanya beda pengucapan saja, sudah beda pengucapan. Dua-duanya boleh ya. Kalau dalam pengucapan yang paling masyhur dalam bahasa Arab silaturahmi ya, silaturahmi ini ya pengucapan yang paling masyhur ya. Kalau silaturahimi ya itu jarang dipakai, tapi dalam pengucapan kita bahasa Indonesia itu memang ya ada silaturahmi, ada silaturahim ya. Ya ini yang mungkin seakan berbeda, padahal kenyataannya sama ya, sama, cuma beda pengucapan saja. Kemudian yang kedua untuk salaman ya, untuk salaman memang kalau bukan mahram tidak boleh ya, yang bukan mahram tidak boleh ya. Pengecualian untuk nenek-nenek yang sudah sepuh ya, sudah sepuh, sudah tidak ingin nikah, dan laki-laki yang melihat tidak ingin menikahi ya, ini sudah sepuh, itu pada asalnya secara hukum sudah boleh untuk terlihat anggota wudhunya, itu boleh. Dia tidak pakai jilbab, kelihatan tangan, kaki, itu boleh. Kalau sudah sepuh sangat ya, itu boleh. Ya seperti itu sudah boleh. Tapi kalau tetap mau pakai jilbab, tetap pakai pakaian yang muslim, itu lebih baik. Ya lebih baik. Tapi secara hukum boleh. Artinya di sini ada kelonggaran ya, kelonggaran. Sehingga kaitan dengan salaman tadi, wallahu a'lam, kalau saya sering ditanya bagaimana kalau kita Ustaz salaman dengan nenek-nenek yang sudah sepuh banget ya, dengan sepuh banget boleh tidak salaman ya? Pada asalnya nggak boleh ya, tapi kalau kemudian tidak ada sesuatu yang menjadi penghalang ya, sesekali demikian insya Allah tidak masalah karena sudah sepuh ya. Tapi kalau ibu-ibu ya, dia masih muda atau belum, maaf belum tua sekali ya, tetap batasan itu dijaga ya, sehingga jangan salaman. Kalau ada yang mau salaman tadi ditarik saja, ditarik ya. Kalau sudah berusaha insya Allah ya, mungkin sudah berusaha menolak ya. Kalau sudah dipaksa diri itu beda, di luar kemampuan. Tapi kalau sekarang sudah banyak yang paham, alhamdulillah ya. Untuk sekarang ini yang sudah majelis ilmu seperti kita ini banyak ya, di mana-mana banyak majelis ilmu, sehingga yang sudah paham banyak sekarang ini. Jadi kalau kita ketemu wanita ngajak salaman saja sama saya, misalnya saya begini, saya sambil duduk ya sudah paham, langsung dia juga begini ya. Karena memang tahu ya batasan tersebut. Kalau dulu banyak yang belum paham ya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah banyak yang tahu batasan. Laki dan perempuan yang sudah dewasa, sudah balik ya, tidak boleh salaman ya, atau tadi berjabat tangan kecuali mahramnya. Kalau mahramnya boleh ya, seperti itu sebagaimana boleh tanpa anggota wudhunya di hadapan mahramnya ya ini. Kemudian berikutnya tadi wali hakim menikahkan, ternyata ada wali nasab ya, wali nasabnya ada ya ini. Bagaimana kalau ternyata terlanjur dinikahkan wali hakim? Wallahu a'lam, seperti itu mungkin karena salah paham. Dia harusnya nggak mungkin wali hakim menikahkan kalau ada wali nasabnya, harusnya tidak mungkin ya. Yang apa? Mempelai perempuannya. Oh iya, ini ya kesalahan artinya dalam praktek wali ya, sehingga minta dari wali hakim padahal ada wali nasab. Ini ada miskom bu ya, ada miskomunikasi ya, sehingga anak atau saudari dari merasa sudah minta untuk dinikahkan oleh saudaranya, tapi ternyata mungkin kayaknya biasanya jam segini mancing misalnya, kayaknya nggak datang ini mungkin gitu ya. 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 Oh iya. Nah, mungkin ini salah paham aja itu ya, salah paham. Intinya kalau dari sisi pernikahannya, selama ia ridho dengan pernikahan tersebut tidak masalah selama si wali tadi ridho. Ya ada salah paham, ada salah komunikasi ya, sehingga terjadi seperti itu ya ini. Tapi ia ridho dengan pernikahan tersebut, soal tidak masalah. Iya itu karena tidak berilmu ibu, ganjelnya itu karena kalau itu sisi perasaan beda lagi, tapi dari sisi hukum
Iya, dari sisi perasaan jelas. Kalau itu kecewa, merasa dilangkahi, merasa nggak dihormati, wajar seperti itu ya. Tapi kalau dari sisi hukum, selama itu terjadi dan memang dia di awal memang mengizinkan pernikahan tersebut, insya Allah tidak masalah. Karena wali juga memang punya kedudukan untuk bisa menikahkan, selama dia timbang syarat sudah terpenuhi seperti itu. Jadi insya Allah kalau mungkin yang tadi yang saudara tadi, kalau si yang ibu yang menikah tadi sudah tahu ya, hendaknya pendekatan ya, kemudian sampai bisa dekat, kemudian sampaikan maaf ya, maaf dulu ada kesalahpahaman dalam pernikahan, biar plong semuanya, ya. Asal kalau diridhoi oleh tadi, ya tidak masalah. Baik, berikutnya doa pagi petang tadi ya, kemudian menyebut nama-nama itu bagus sekali kalau bisa menyebut nama ya. Ada orang-orang baik yang bantu dalam kehidupan kita. Dan ini penting ayah bunda. Catatan buat kita semuanya, orang-orang penting, orang-orang berjasa dalam kehidupan kita jangan sampai dilupakan. Ketika kita dulu nggak punya apa-apa, ya kemudian dipinjami motor. Ketika dulu belum punya mobil, dia baik sekali menjamin mobil, bahkan tidak hanya menjamin mobil, bensin penuh dikasih, ya dalamnya snack, pokoknya pakai sampai habis susah misalnya. Saya rasakan itu ya. Ketemu orang-orang baik itu luar biasa. Iya, ketika saya pindah rumah, ya, masya Allah dia datangkan mobilnya, dipenuhi barangnya, ikut bantu pindahan. Tapi kejadian itu hanya kejadian itu setelah itu sudah tidak ketemu kembali. Tapi seperti itu saya nggak pernah lupa ya. Kalau sambung saya sambung. Ketika lebaran ucapan selamat lebaran saya juga sambung ya. Seperti itu jangan sampai lupa dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh, orang-orang yang berjasa dalam hidup kita jangan lupa. Salah satu bentuk kebaikan kita yang bisa kita berikan adalah doa. Jangan lupa doakan orang-orang seperti itu. Ya Allah, orang-orang yang membantu saya. Ya Allah, orang-orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, yang meringankan beban hidup saya. Tolong mudahkan urusan mereka, berikan keberkahan mereka, jaga keluarga mereka, dan seterusnya doakan dia. Itu luar biasa. Itu di antara bentuk balas budi kita ya kepada orang-orang saleh, orang-orang baik. Intinya bahwa jangan sampai lupa. Sekarang kita sudah di atas, sekarang kita sudah punya semuanya ya. Jangan lupa dengan orang-orang kecil yang dulu bantu kita ya. Usahakan tetap disambung, tetap ya kita berusaha baik pada semuanya. Demikian, jadi Allah Taala taala. Kalau yang sedang kita bahas secara khusus itu yang punya hubungan kerabat ibu, punya hubungan rahim tadi, punya hubungan darah, hubungan rahim ya, hubungan nasab. Yang wajib tadi yang kita sebutkan, kedua orang tua, kakek nenek dan seterusnya, anak cucu dan seterusnya. Kesamping itu ada saudara-saudari kandung, ya, paman bibi. Nah, itu yang wajib disambung. Ya, kalau bicara selain dari itu maka dalam istilah ini tidak disebut silaturahmi, tapi disebut menyambung ukhuwah misalnya, atau disebut dengan ziarah, ya, berkunjung, ziarah. Kalau ziarah sifatnya umum pada siapapun, termasuk kepada tetangga. Kalau bicara tetangga maka itu kewajiban dalam bertetangga. Karena yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Ya, ini kewajiban apa? Memuliakan tetangga ya, seperti itu. Kalau ada tetangga yang tadi yang kadang menghindar, kadang dia tidak membuka pintunya, kadang lebih menutup diri, misalnya seperti itu, kita hanya berusaha saja, tetap sambung ya. Karena seorang muslimah itu akhlaknya mulia. Ketika ada orang buruk dengan kita nggak balas keburukan. Kita tetap berusaha ya menyambung, tetap berusaha baik, tetap berusaha bahkan membalas dengan kebaikan seperti itu. Sehingga kalau ada tetangga yang tertutup, tetangga yang kurang sambung, kurang bergaul dengan kita, jangan dibalas, dibiarkan, jangan. Tapi tetap berusaha, ya ketok pintu, ya coba sapa, ya nggak apa-apa, ngobrol. Kalau ada kelebihan nikmat, ya kita bawakan. Lagi panen jambu, lagi panen ya mangga, kita bawakan misalnya. Insya Allah itu bagian dari penyambung, ya. Jadi kalau ada yang kurang bagus seperti itu, jangan dibalas dengan keburukan, ya. Karena sikap tetangga yang aneh-aneh itu banyak ya, insya Allah Bunda pengalaman sekali ya. Yang ribut, yang mengganggu dengan suara, dengan ini, mengganggu dengan sampah, mengganggu dengan aroma bau yang tidak, air yang jatuh ke kita dan seterusnya. Yang namanya gangguan tetangga itu banyak. Tapi jangan kecewa, jangan membalas dengan keburukan, tapi tetap berusaha sabar, ya, kemudian sambung ya. Insya Allah dengan seperti itu hidup kita yang berkah, hidup kita yang penuh kebahagiaan.
kebahagiaan ya, karena kita orang yang dimuliakan Allah, orang yang baik ya, seperti itu. Jadi ini cara kita menyambung ibu ya dengan tetangga. Seandainya tetangga ada yang tidak baik, ada yang menghindar dan yang lain, tidak masalah. Kita yang berilmu, kita yang ngalah ya, kita yang berusaha untuk terus menyambung. Dia demikian, Allah Ta'ala alam. Kita sebutkan, dia mungkin ada satu lagi di belakang dia ibu. Iya, status anak di luar nikah. Kemudian pertanyaannya ibu, oh adik yang setelah menikah ya. Oh iya. Jadi bapak ibu yang bunda rahimahullah, anak di luar nikah dalam Islam memang tidak mengakui ya anak di luar pernikahan. Ini dalam Islam. Ya, sehingga dalam Islam diistilahkan waladuz zina, anak zina ya. Maka dalam Islam tidak diakui ya di dalam anak yang lahir tanpa pernikahan ya ini. Oleh karena nasabnya pun nasab anak itu disandarkan kepada ibunya. Anak nasabnya disandarkan pada ibunya, tidak kepada ayahnya, ayah biologisnya tidak. Jika dikatakan namanya Muhammad, misalnya anak ini namanya Muhammad, maka Muhammad bin Aisyah misalnya, Muhammad bin Aisyah, ya putranya Aisyah ya, tidak kepada ayahnya ini. Dari sisi wanita juga secara hukum asalnya terputus dari ayahnya, ayah biologis. Dari sisi wali juga sama, terputus dari ayah biologisnya. Ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali. Kenapa terputus? Karena tidak diakui dalam Islam anak dari perzinaan, waliyadzubillah ya, seperti itu. Kemudian dalam fikih di negeri kita, kalau kita kembali kepada ya MUI, Majelis Ulama Indonesia, memberikan fatwa-fatwanya, di antara pendapat fikih itu ada pendapat memang membolehkan selama semua mengakui. Ya, ibu biologisnya mengakui, ayah biologisnya mengakui, orang-orang sekitar juga mengakui, maka seperti itu boleh untuk mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Untuk ayah biologisnya menjadi wali nikahnya boleh, ya seperti itu. Sehingga bagaimana dengan saudara? Kalau itu boleh, apalagi sekedar saudara, maka saudara tetap saudara. Ya, sehingga dikatakan itu sebagai mahramnya. Kalaupun tidak ada wali mau menikahkan, boleh menikahkan dalam safar, untuk safar mahram safarnya itu diperbolehkan dengan fatwa yang ada di negeri kita ini ya. Jadi tentu itu peringatan keras ya, peringatan keras, jangan sampai terjatuh dalam dosa besar seperti itu sehingga lahir anak tidak salah, anak tidak punya dosa, tapi ternyata menanggung ya kesalahan orang tuanya, sehingga disebut anak zina, disebut anak tidak resmi dan seterusnya. Ini kasihan ya, sehingga ini peringatan buat semuanya, khususnya anak-anak kita ya. Maka bekali agama yang baik, bekali anak-anak kita akhlak dan adab yang baik, sehingga mereka bisa menjaga diri ya, sehingga bisa menjaga batasan-batasan, khususnya anak perempuan ya. Anak perempuan jangan lama-lama, segera nikahkan ya para bunda. Anak perempuan jangan lama-lama ya, segera nikahkan. Ya, artinya kalau sudah kita anggap mampu, siap, sudah dewasa, siap berkeluarga, jangan ditunda-tunda. Tunggu selesai S2, tunggu selesai S3. Nanti ketika sudah selesai S3, umur sudah 30 tahun. Laki-laki yang 30 tahun lebih sedikit yang juga S3, tapi sudah susah. Ya, mau yang tidak sampai S3, minder laki-lakinya. Saya cuma S2, saya menikahi S3, wah saya nggak berani ya. Jadi susah, makanya anak perempuan jangan lama-lama ya. Saya sendiri praktek ya, selesai SMA sudah anak siap, saya nikahkan ya. Anak saya ya lulus SMA langsung saya nikahkan ibu ya, dengan fitnah dunia seperti ini. Dan saya ada laki-laki soleh yang mau melamar, sudah nggak usah ditunda-tunda, saya nikahkan. Urusan nanti belajar S1 S2 gampang setelahnya insya Allah ya. Jadi khusus yang ini perempuan ya, laki-laki masih lebih longgar ya, laki-laki masih lebih longgar. Tapi kalau perempuan memang jangan tunda-tunda ya, nanti repot ya. Saya sering sekali dapati, Ustaz tadi saya umur sudah 35 tahun, S3-nya di Amerika ya, tolong carikan jodoh. Masya Allah. Saya ketika dapat seperti itu, aduh mau cari siapa yang berani maju seperti ini ya. Sekarang kerjanya Jakarta di perusahaan ini kan, waduh susah sekali saya
Ya nggak bisa. Akhirnya kesimpulannya saya minta maaf ya, sulit sekali untuk yang berani maju dengan yang seperti itu ya. Ada lagi Ustaz, anak saya dua perempuan, yang satu 30, satu 35, ya dua-duanya belum Ustaz, tolong ya diusahakan. Seperti itu perasaan saya sebagai Ustaz yang dimentari ya. Kalau sudah umur sudah banyak ya memang tidak mudah karena tadi laki-laki yang berani maju tidak banyak ya gitu. Jadi harus legowo ibu-ibu ya, kalau memang sudah mapan, sudah dewasa, sudah mampu, bismillah segera nikahkan anak perempuan, jangan lama-lama ya. Ini penting sekali, mudah-mudahan itu keberkahan untuk anak-anak kita semuanya. Jadi demikian Bapak Ibu apa yang kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat. Allah Ta'ala a'lam bishawab.